Selama perang dengan Iran, militer Irak menikmati keuntungan besar dalam hal perlengkapan dan persenjataan. Selain karena pendapatan dari ekspor minyak, Irak mendapat dukungan politik dari blok Barat dan Uni Soviet, serta mayoritas negara-negara Arab. Saat Iran menghadapi embargo senjata yang ketat dan harus berjuang untuk mendapatkan suku cadang bagi militernya, khususnya armada pesawat tempur buatan Amerika, gudang senjata Irak terus-menerus diisi ulang oleh Uni Soviet dan Prancis dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Tetapi ada satu masalah serius yang dihadapi Irak, yakni jet tempur F-14 Iran. Ini adalah pesawat tempur generasi keempat pertama di dunia. Sedangkan Irak, meski memiliki armada jet tempur besar, mereka terdiri dari platform generasi kedua dan ketiga yang lebih ringan dan kurang canggih. F-14 memberi Iran keuntungan yang berbeda. Selama perang, meskipun kurangnya suku cadang dan amunisi karena embargo senjata Amerika, beberapa F-14 Iran berhasil merontokkan lebih dari 160 pesawat Irak, baik Mirage F-1, MiG-23, dan MiG-21 yang merupakan bagian terbesar dari armada Irak. Sebaliknya, hanya 3 F-14 hilang dalam pertempuran udara ke udara yang mencerminkan perbedaan ekstrim antara kemampuan jet tempur. Rudal IM-54 Phoenix F-14 dianggap sebagai yang paling canggih di dunia pada saat itu dengan jangkauan 150 km dan sistem panduan yang canggih. Sementara jet Irak mengandalkan rudal seperti K-13 dan R-40 dengan kisaran kurang dari seperempatnya. Tapi ada sedikitnya dua strategi unik dari Irak yang terbukti cukup efektif untuk melawan Tomcat Iran. Salah satunya adalah kecerdikan Saddam Hussein sendiri. Menghadapi masalah F-14, Presiden Irak Saddam Hussein secara pribadi merumuskan sebuah rencana untuk menetralisir keunggulan udara Iran. Saddam menggunakan ketidakpercayaan kepemimpinan revolusioner baru Iran terhadap militer era rezim sebelumnya dan pilot-pilot yang dilatih Amerika untuk keuntungan Baghdad. Dalam sebuah buku yang berjudul The Iran-Iraq War, A Military and Strategy History disebutkan, Saddam Hussein menyebarkan kabar tentang rencana pembelotan pilot F-14 Iran. Dia mengatakan F-14 Iran ditugaskan sebagai alternatif senjata anti pesawat dan kami mengawasi mereka. Karena kami tahu mereka bisa melukai pesawat kami baik dalam perjalanan menyerang atau pulang. Jadi saya meminta pihak tertentu untuk memberitahu para pemimpin politik di negara Teluk bahwa ada beberapa pilot Iran yang ingin membelot dengan pesawat F-14 mereka. Jika mereka diizinkan mendarat, maka akan dibuat pengaturan bagi mereka untuk mencari suaka di Irak. Menurut Saddam, sebenarnya tidak ada pilot yang bermaksud untuk membelot, dan pesan itu disebar agar bisa disadap oleh Iran. Seperti yang dia harapkan, Iran menghentikan sementara operasi armada F-14 karena kecurigaan tersebut. Hal ini membuat Angkatan Udara Irak mampu untuk sementara kembali unggul. Tanpa F-14, Angkatan Udara Iran harus mengandalkan F-4 dan F-5 yang tidak dapat menandingi armada MiG-25 dan MiG-23 Irak yang lebih maju. MiG-25 khususnya, karena kecepatan dan ketinggiannya pada dasarnya kebal terhadap serangan apapun selain rudal AIM-54 Iran yang dibawa secara eksklusif oleh F-14. Tetapi tentu saja strategi itu tidak berjalan selamanya. Kali menerbangkan F-14 dan Irak kembali dibuat kelimpungan. Sampai akhirnya Irak memanfaatkan jet tempur F-1 Prancis dengan strategi khusus untuk melawan Tomcat. Antara April 1981 dan Juni 1988, Prancis mengirimkan total 86 jet tempur F-1 kursi tunggal dan 15 jet latih 2 kursi ke Irak. Selama periode tersebut, F-1 menjadi pekerja keras di Angkatan Udara Irak. 4 unit yang mengoperasikan jet tempur tersebut memang lebih sedikit bertempur melawan Iran daripada yang mengoperasikan MiG-21 atau Su-22. Tetapi F-1 terbukti jauh lebih fleksibel. Pesawat ini menawarkan kinerja penerbangan yang sangat baik terutama di ketinggian rendah.
unggul dalam navigasi dan pengiriman senjata, serta kemampuan membawa beban dan pertahanan diri. Pilot mereka yang terlatih dengan sangat baik melakukan sebagian besar tugas mereka dengan luar biasa. Dan ada sedikit keraguan bahwa F-1 pada akhirnya mengungguli semua pesawat tempur lain di gudang senjata Irak dengan margin yang lebar. Mirage Irak mungkin tidak mencetak banyak kemenangan udara selama perang, tetapi yang mereka capai adalah beberapa kemenangan udara terpenting. Dioperasikan dengan gaya hit and run, mereka mencetak 4 pembunuhan penting melawan F-14 Iran, sehingga sempat menghancurkan aura tak terkalahkan Tomcat. 4 F-14 yang dihancurkan adalah jumlah versi Irak. Tom Cooper dan Milos Sipos dalam buku mereka Mirage: The Dassault Family in Service with the Iraq Air Force mengatakan melawan F-14 Iran terbukti merupakan upaya sia-sia untuk MiG-21 dan MiG-23 Irak. Mereka terlalu sering terdeteksi lebih awal dan ditembak jatuh atau dipaksa mundur. Jet tempur Irak karena sistem radar mereka terbukti tidak mampu mendeteksi emisi radar AWK-9 F-14 Iran ketika dioperasikan dalam mode track well scan, di mana AIM-54 terbang di sepanjang lintasan balistik dan menyerang sasarannya dari atas. Lusinan pilot Irak ditembak jatuh oleh tembakan jarak jauh tanpa pernah tahu apa yang menimpa mereka. Satu-satunya cara bertahan adalah harus bisa melihat kehadiran Tomcat Iran dan segera membuang persenjataan mereka sebelum kemudian lari secepatnya. Ketika F-14 Iran terus menyebabkan masalah, Komando Tinggi Angkatan Udara Iran memerintahkan Skuadron 79 untuk memperkuat detasemennya di Pangkalan Udara Wanda menjadi 10 pesawat. Atas perintah Komando Divisi Pertahanan Udara Ketiga, untuk selanjutnya setiap serangan udara Irak akan didahului oleh sepasang F-1 dan MiG-23 yang berusaha untuk setidaknya mengalihkan perhatian Tomcat. Operasi dijalankan pertama pada 15 November 1981 pagi. Sepasang MiG-23 mendekati Tomcat di utara Ahwas untuk menarik perhatian mereka. Ketika Iran bergerak untuk mencegat, sepasang F-1 yang dipimpin oleh Mayor Mukhalat menyelinap ke arah mereka pada ketinggian yang sangat rendah dari sisi lain. Ketika dua pencegat terbang rendah dalam jarak 20 km dari target mereka, kontrol darat mengeluarkan kata kode yang telah ditentukan sebelumnya, yakni jeraf atau jerapah, yang berarti para pilot harus segera terbang memanjat dan menghidupkan radar mereka. Kedua jet tempur Irak membuat kunci dan kemudian menembakkan setidaknya 2 Super 530F dari jarak sekitar 10 km. Terkejut, Iran hanya punya sedikit waktu untuk bereaksi. Salah satu F-14 menerima setidaknya 1 serangan langsung yang memaksa awak untuk melakukan ejeksi. Inilah untuk pertama kalinya Angkatan Udara Irak berhasil membunuh F-14 Tomcat. Pada 24 November 1981, 2 operasi jerapah dijalankan. Keduanya berkoordinasi dengan MiG-23 dengan pola yang sama seperti operasi pertama. 2 F-14 kembali ditembak jatuh pada hari itu. Satu operasi jerapah terakhir terjadi pada 24 April 1988 ketika sepasang F-1 melawan 1 F-14. Menggunakan kombinasi speed ofensif dan taktik jerapah, sebuah F-1 kemudian bertindak sebagai umpan untuk Tomcat dan menyeret jet tempur Iran tersebut di depan F-1 yang lain. Kapten Ahmed Hussein Khalaf yang ada di F-1 pembunuh melakukan penguncian dan menembakkan 1 rudal Super 530F dari jarak 10 km. Menurut sumber-sumber Irak, rudal Hussein entah langsung mengenai pesawat atau meledak tepat di bawah kokpit target. Pilot dikreditkan dengan pembunuhan yang dikonfirmasi. Namun ternyata Tomcat itu masih ada dan terbukti menjadi pesawat yang jatuh di dekat fasilitas nuklir Iran di Bushehr pada 2012. Hingga kemudian terkonfirmasi selama tahun 1988, Angkatan Udara Iran tidak kehilangan 1 pun Tomcat. Dan hanya 3 yang hilang selama perang yang berlangsung sekitar 8 tahun tersebut. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flashzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Flying Eagle, Fight the Falcon.